Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Maya Puspita, merupakan salah satu dosen di program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 2, yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini membahas tentang pertumbuhan somatik pada remaja, konsep dasar kesehatan reproduksi pada remaja, gizi pada remaja, perkembangan psikososial dan kognitif pada remaja, masalah kesehatan reproduksi pada remaja, penanganan dan pencegahan masalah remaja, promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja, evidence terkait asuhan kebidanan pada remaja, fisiologi dan psikologi pada menopause, ketidaknyamanan umum dan masalah pada menopause, serta penata laksanaannya, serta screening dan pencegahan kanker pada sistem reproduksi perempuan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tatap muka, baik secara daring maupun luring sesuai dengan kondisi. Kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran laboratorium yang dilaksanakan di lab program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Di sini saya akan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam pembelajaran laboratorium, mahasiswa akan dapat langsung mempraktikkan tindakan yang telah diajarkan secara bergantian dengan temannya dengan alat yang ada di laboratorium. Selain itu, saya juga menggunakan metode interaction. Dalam proses perkuliahan, saya berinteraksi dengan mahasiswa untuk mempermudah penyampaian materi dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, saya juga menggunakan media pembelajaran baik secara Zoom meeting maupun e-learning saat pembelajaran. Selanjutnya, yaitu assessment. Pada awal perkuliahan, saya melaksanakan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Dalam kontrak pembelajaran tersebut, saya akan menyampaikan teknik penilaian yang saya gunakan dalam proses perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mengatur strategi untuk nantinya dapat mencapai nilai yang baik dan diharapkan. Prosentase penilaian adalah sebagai berikut. Penugasan atau tugas yaitu sebanyak 30%, UTS 20%, aktivitas atau partisipasi 20%, ujian akhir semester sebanyak 30%. Demikian pemaparan dari rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause dengan media Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, kita bisa bertatap muka melalui Zoom Meeting untuk perkuliahan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Semoga semuanya sehat selalu. Meskipun perkuliahan kita menggunakan Zoom Meeting, saya harap tidak mengurangi makna dari pembelajaran yang sesungguhnya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini adalah pertemuan ke-13. Kita akan belajar tentang materi pemeriksaan IVA. Ya, saya izin share screen. Oke, sudah tampak di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Jadi seperti yang ada di dalam RPS bahwa pertemuan ke-13 ini adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan IVA tes. Sehingga pada hari ini saya akan menjelaskan dulu melalui Zoom ya. Silakan nanti jika ada yang bertanya bisa ditanyakan di akhir sesi untuk lebih memperjelas lagi materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu
tentang sub CPMK pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan screening dan pencegahan kanker serviks dengan metode IVA pada perempuan. Ya. Kemudian untuk indikator perkuliahan kita pada hari ini adalah yang pertama, ketepatan menjelaskan definisi IVA. Kedua, ketepatan menjelaskan tujuan pemeriksaan IVA. Yang ketiga, ketepatan menjelaskan syarat melakukan pemeriksaan IVA. Selanjutnya adalah ketepatan menjelaskan metode IVA. Yang terakhir adalah ketepatan melakukan pemeriksaan IVA. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu IVA. Ini karena berhubungan dengan materi yang sebelumnya ya. Mungkin mahasiswa sudah sedikit dan banyak yang tahu terkait kanker serviks. Jadi kanker serviks itu bisa dideteksi dengan cara sederhana, yaitu salah satunya adalah dengan metode IVA. Nah, mungkin ada yang sudah tahu apa kepanjangan dari IVA? Tahu saya, Bu. Ya, silakan. Inspeksi visual asam asetat, Bu. Oke, betul ya. Inspeksi visual asam asetat. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan bahwa IVA ini adalah inspeksi visual dengan asam asetat. Ya, ini adalah merupakan pemeriksaan kanker leher rahim ya secara visual menggunakan asam cuka dengan mata telanjang untuk mendeteksi adanya abnormalitas setelah pengolesan asam cuka dengan kadar 3-5% ya. IVA ini merupakan salah satu cara melakukan tes kanker leher rahim atau kanker serviks yang mempunyai kelebihan yaitu dengan teknik yang sederhana dan kemampuannya bisa memberikan hasil yang segera. Selain itu juga bisa dilakukan oleh hampir semua tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Nah, ini ya seperti yang saya bilang tadi bahwa dapat dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan. Siapa saja yang bisa melakukan IVA test? Yang pertama adalah dokter spesialis kandungan ya tentunya. Kemudian selanjutnya adalah dokter umum, bidan, kemudian perawat ya. Tetapi sebelumnya harus sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Nah, untuk tujuan pemeriksaan IVA yang pertama adalah melihat adanya sel yang mengalami displasia sebagai salah satu penapisan kanker serviks. Yang kedua adalah dapat segera diterapi jika ditemukan kondisi abnormal. Dan yang ketiga adalah mengurangi morbiditas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan. Otomatis kita tahu bahwa ketika suatu penyakit itu ditemukan lebih dini, maka pengobatannya pun akan semakin lebih mudah. Ya. Baik, saya akan melanjutkan tentang keuntungan IVA test. Tadi sudah saya singgung bahwa IVA ini merupakan pemeriksaan yang sederhana, artinya dia berarti terjangkau atau bisa dikatakan ekonomis ya, murah, kemudian dia mudah karena alat yang dibutuhkan itu sangat sederhana dan dapat dilihat langsung hasilnya serta memberikan tingkat akurasinya kurang lebih sebanyak 61%. Kemudian apa saja Bu syarat melakukan pemeriksaan IVA? Ya. Yang pertama adalah sudah pernah melakukan hubungan seksual, kemudian tidak sedang datang bulan atau tidak sedang haid, dan tentunya tidak sedang hamil, dan 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri ya. Karena jika sebelumnya melakukan hubungan suami istri maka akan memberikan hasil yang kurang akurat. Nah, pemeriksaan IVA ini sangat dianjurkan bagi wanita yang berisiko terhadap kanker serviks. Misalnya wanita dengan riwayat kanker serviks dalam keluarga. Jadi ada keluarga yang memiliki riwayat kanker serviks ya. Kemudian juga bagi wanita yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau pernah mengalami infeksi menular seksual. Nah, bagi wanita-wanita yang disebutkan tadi, ini pemeriksaan IVA ini sangat dianjurkan. Ya. Oke, kemudian alat-alat untuk IVA ini apa saja, Bu? Ya, yang pertama adalah meja ginekologi. Tentunya di sini mahasiswa sudah tahu ya apa itu meja ginekologi? Sudah ya? Karena sudah pernah kita lihat bersama, sudah tahu mahasiswa yang seperti apa meja ginekologi, nanti akan ada gambarnya ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah spekulum ya, selanjutnya adalah lampu sorot, kemudian ada larutan asam asetat 3-5%, ada kapas lidi,
larutan klorin untuk dekontaminasi peralatan setelah dipakai. Selanjutnya adalah kasa, kapas dan air hangat untuk vulva hygiene, tampon tang, perla atau alas, kemudian bengkok. Yang tidak kalah pentingnya adalah APD. Ya, APD-nya bisa sarung tangan, celemek, dan masker. Kalau saat ini masker merupakan hal yang sangat wajib kita gunakan. Ya. Nah, ini adalah gambar dari alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi. Ini yang disebut dengan meja Kinect. Ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya lebih sederhana lagi, tapi kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti kakinya akan ada di atas ini karena dia akan ada pada posisi litotomi. Ya, kemudian ini adalah spekulum. Spekulum yang kita pakai ini adalah spekulum cacar bebek, ya. Bukan spekulum sin, ya, spekulum cacar bebek. Kemudian selanjutnya adalah lampu sorot karena untuk memperjelas pandangan tenaga kesehatan atau pemeriksa. Selanjutnya adalah cuka. Ini adalah kapas lidi yang tentunya masih steril ya yang akan dipakai. Kemudian Baiklin, kasa, kapas, tampon tang, alas atau perla, ini adalah bengkok, dan selanjutnya adalah APD. Baik, saya akan melanjutkan terkait cara pembuatan asam asetat. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi kalau saya bilang cuka dapur. Ya, di sini sudah tahu semua maksudnya cuka dapur. Sudah ya? Tahu, Bu. Sudah, oke. Jadi asam asetat atau asam cuka. Ya, kalau asam cuka yang ada di yang dijual bebas itu biasanya mengandung asam asetat 20%. Nah, sedangkan asam asetat yang digunakan untuk pemeriksaan IVA adalah sekitar 3-5%. Untuk membuat asam asetat ini menjadi 5%, maka tadi dari asam asetat yang 20% itu, ya, supaya jadi 5%, itu caranya 1 bagian cuka dapur ditambah 4 bagian air. Jadi misalkan kalian ambil 1 sendok, ya, 1 sendok cuka dapurnya, maka airnya adalah 4 sendok. Oke, paham sampai di sini? Paham, Ibu. Oke. Selanjutnya, ya kalau itu 5% ya, kalau sekarang mau membuat larutan asam asetat 3%, maka 2 bagian cuka dapur ditambah 11 bagian air. Jadi, kalau 2 sendok cuka dapur, maka airnya sebanyak berapa? 11 bagian air. Oke, ya berarti paham ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Ibu. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zunia Tristia. Di sini saya izin bertanya. Nah, dalam pemeriksaan IVA tersebut yang diperkenankan adalah petugas kesehatan yang sudah memperoleh pelatihan. Nah, pertanyaan saya, dalam proses perkuliahan itu kan kita sudah diberi materi mengenai IVA tes. Apakah tanpa pelatihan tersebut ketika sudah lulus misal S1 kebidanan itu bisa langsung menerapkan pada prakteknya atau tidak, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali ya pertanyaan Mbak Zurnia Turiskia. Jadi, Ibu, kita kan ketika jadi mahasiswa sudah pernah diajari IVA. Nah, tadi kan syaratnya untuk yang melakukan ini sudah harus mengikuti pelatihan sebelumnya. Ya, apakah ketika mahasiswa sudah lulus untuk program studi pendidikan bidan langsung diizinkan untuk melakukan pemeriksaan IVA? Ya, begitu ya pertanyaannya ya. Oke, jadi untuk mahasiswa yang sudah lulus, ketika akan melakukan pemeriksaan IVA, yang pertama kali maka silahkan didampingi dulu, ya, didampingi dulu oleh yang sudah ahli dalam pemeriksaan IVA. Ketika sudah didampingi dan dinyatakan dapat melakukannya dengan baik, maka untuk selanjutnya diizinkan. Karena memang pemeriksaan IVA ini sangat sederhana. Nanti saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara melakukannya supaya mahasiswa bisa lebih paham, dan ketika akan melakukan nanti, untuk yang pertama kali melakukannya ke pasien langsung bisa didampingi terlebih dahulu. Kemudian jika pakar atau ahlinya menyatakan bisa, maka bisa melakukannya mandiri. Begitu, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu Maya, atas jawabannya. Ya. Baik, sama-sama Mbak Zurnia Turiskia. Saya akan melanjutkan untuk materi kali ini ya.
Nah, sebelum kita menuju metode, kita harus tahu terlebih dahulu tentang anatomi rahim. Ya, anatomi rahim seperti yang kita ketahui bahwa di depan, di luar itu ada vulva ya, kalau di sebelah bawah sini ada vulva. Nanti spekulum masuknya dibuka vulvanya, spekulum masuk, kemudian ada vagina itu ya. Ada vulva vagina, kemudian di sini ini ada yang namanya leher rahim atau serviks. Ya. Nah, nanti bagian mana Bu yang akan kita olesi asam cuka? Ya, di leher rahimnya ini. Ya. Di pintu leher rahimnya ini. Itu yang akan kita olesi asam asetat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah kondisi serviks normal sebelum pemberian asam asetat. Ya, ciri-cirinya adalah dia halus, berwarna pink, kemudian sekret mukoidnya jernih, osteum uteri. Kalau dia pada nullipara, dia bentuknya bulat. Kalau pada multipara, dia bentuknya slit atau cruciate. Sedangkan pada wanita postmenopause, dia bentuknya atropik. Ya, ini adalah leher rahim normal. Nah, ini kita lebih jauh lagi mengenal tentang leher rahim. Jadi pada leher rahim itu, ya, pada gambar ini tadi, kemudian ada yang namanya SSK, sambungan squamocolumnar. Sambungan squamocolumnar ini, kalau pada yang nyata, gambarnya seperti ini. Terlihat ya batasannya, ini adalah sambungan squamocolumnar. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa Bu dengan sambungan squamocolumnar, ya? Alur pemeriksaan IVA itu yang pertama kita lihat dulu dengan spekulum atau dengan istilah inspekulum. Nah, kemudian kita ada kecurigaan kanker atau tidak. Kalau ada kecurigaan kanker, maka dilanjutkan pemeriksaannya dengan cara biopsi. Kalau tidak ada curiga kanker, maka kita lihat SSK-nya, sambungan squamocolumnarnya. Kalau dia tidak tampak SSK-nya, maka pemeriksaan yang dianjurkan adalah pap smear. Sedangkan jika tampak sambungan squamocolumnarnya, maka pemeriksaan yang dianjurkan adalah IVA. Nah, ini yang selanjutnya adalah metode pemeriksaan IVA. Yang pertama, ya, tentu kita harus mengucapkan basmalah, mengucapkan salam dan memastikan identitas pasien. Kemudian menjelaskan tujuan dan prosedurnya kepada pasien. Dan yang pasti kita harus melakukan informed consent atau minta persetujuan pasien, lalu melakukan persiapan alat dan bahan, persiapan pasien, ya, perhatikan privasi pasien karena nanti pasien ini akan dibuka pakaian yang bagian bawahnya, ya, yang bawah saja, otomatis kita harus memperhatikan privasinya pasien, ya. Memposisikan pasien dengan posisi litotomi, sudah paham kan ya dimaksud dengan posisi litotomi? Paham Ibu. Oke, paham ya. Kemudian memasang perla atau alas pada pasien dan selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan alat pelindung diri, ada celemek, masker dan sarung tangan. Kemudian melakukan vulva hygiene ya dengan alat kapas dan juga air PTT atau air hangat, kemudian memasukkan spekulum dan pastikan tampak serviknya ini tampak oleh pemeriksa. Ya. Selanjutnya adalah membersihkan serviks dengan kasa yang dimasukkan dengan tenakulum atau tampon tang. Jika misalkan di permukaan serviks itu ada cairannya atau ada sekretnya, ya bisa kita bersihkan dengan cara mengambil kasa dengan tenakulum tadi, kemudian tenakulumnya dimasukkan melalui spekulum ya, dimasukkan dan dibersihkan dulu serviksnya. Nah, kemudian kita periksa serviks dulu, terdapat kecurigaan kanker atau tidak. Jika iya, ya, maka pasien ini dirujuk. Pemeriksaan IVA tidak dilanjutkan. Jika pemeriksanya adalah dokter SPOG, maka dapat langsung dilakukan biopsi. Namun jika bidan, otomatis kita harus merujuk. Jika tidak ada curiga kanker, maka kita identifikasi SSK-nya, sambungan squamocolumnarnya. SSK-nya tampak atau tidak. Ya, bisa dilakukan dengan mata telanjang tanpa asam asetat. Ini belum diberikan asam asetat ya. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan. Jika SSK-nya ini tidak tampak, maka bisa dilakukan pap smear. Ya. Jika SSK-nya tampak, maka bisa silahkan dilanjutkan pemeriksaan IVA. Nah, melakukan pemeriksaan IVA dengan cara mencelupkan lidi tadi, ya, lidi yang ada di gambar tadi itu, lidi yang ada kapasnya, ke dalam larutan asam asetat yang sudah dibuat sebelumnya 3-5%, kemudian dioleskan pada permukaan serviks atau leher rahim.
Bisa dibayangkan ya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Ibu. Nah, selanjutnya, maka kita tunggu hasilnya selama 1-2 menit. Kita perhatikan apakah ada bercak putih atau disebut acetowhite epithelium atau tidak. Jika hasilnya negatif, maka kita bisa menjelaskan kepada klien dan informasikan kepada klien kapan harus kembali melakukan pemeriksaan IVA. Jika positif, maka segera lakukan rujukan pasien untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau sudah, maka kita bisa mengeluarkan spekulum dengan hati-hati dengan cara kuncinya dibuka, kemudian dimiringkan dan ditarik pelan-pelan sambil pasiennya diminta menarik nafas panjang. Nah, kemudian kita bisa melipat alas atau perlaknya, ya, membuang sampah medis pada tempatnya dan memasukkan alat-alat dari bengkok tadi ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dikontaminasi. Kemudian kita bisa melepas sarung tangan. Ya. Tadi sembari itu ibunya sudah bisa diminta duduk dan memakai pakaian bawahnya. Ya. Kemudian kita menjelaskan kembali hasil pemeriksaannya kepada pasien dan kita informasikan kepada pasien kapan harus datang lagi untuk melakukan pemeriksaan jika hasilnya tadi negatif. Yang terakhir kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Oke, ini adalah posisi litotomi yang tadi saya jelaskan. Ini adalah meja gineknya. Ini pasiennya dan ini bidannya. Bisa kita lihat kalau ini posisinya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran melakukan pemeriksaan IVA, ya. Tadi kapas lidinya setelah dicelupkan ke dalam asam asetat, bisa kita masukkan ke dalam melalui spekulum, kita oleskan pada leher rahim atau serviknya, ya. Oke, nanti untuk selengkapnya bisa melihat video pemeriksaan IVA pada link ini. Ini adalah atlas untuk pemeriksaan IVA. Jadi ketika seorang tenaga kesehatan, bidan contohnya, ketika melakukan pemeriksaan IVA di sampingnya harus ada atlas ini. Nanti untuk mencocokkan, ini serviknya setelah diolesi asam asetat normalkah? Atau ada infeksi kah? Atau positif? Atau sudah menunjukkan kanker serviks? Ini adalah peta. Peta untuk pemeriksaan IVA. Ya, oke. Kalau masih normal dia bentuknya seperti ini, ya. Kalau pada orang yang memakai IUD atau mungkin ada polip atau ada ektopik maka bentuknya seperti ini. Ya, jadi peta ini harus dibawa ketika melakukan pemeriksaan IVA. Ini tampilan hasil IVA, jika normal dia bentuknya seperti ini. Jika ada ovulana putih atau bercak putihnya juga ya, bentuknya jadi seperti ini. Jika ada lesi prakanker, dia seperti ini bentukannya. Ya. Ini juga menunjukkan adanya lesi intraepitelial atau CIN1 yang masih derajat rendah. Nah, kalau ini sudah menunjukkan adanya kanker serviks invasif. Ya, oke, baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, seperti biasanya saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan. Silakan, mungkin ada yang belum paham di sini bisa ditanyakan. Saya izin bertanya ya, Bu. Oke, silakan Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia. Kan tadi dijelaskan di bagian syarat melakukan pemeriksaan IVA yaitu tidak sedang hamil. Nah, pertanyaan saya, kenapa pada saat hamil itu tidak boleh melakukan pemeriksaan IVA ya, Bu? Apakah nanti itu akan berpengaruh pada hasilnya? Jadi saat hamil dan tidak sedang hamil itu ada pengaruh pada hasil saat pemeriksaan IVA tersebut nih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Adelia. Jadi otomatis ya ketika orang yang sedang hamil dan tidak hamil itu kan ada perbedaan hormonal ya. Ada hormonal yang berbeda di situ. Jadi kandungannya sekret vaginanya itu juga berbeda pada orang yang sedang hamil dan sedang tidak. Dan di sini kita lebih menjaga sih sebenarnya ya. Ketika pada orang yang sedang hamil itu kan tidak boleh dibuka loh vaginanya. Jadi tidak boleh dimasuki spekulum. Spekulum. Ya, paham betul ya. Jadi ketika orang sedang hamil itu
tidak disarankan untuk memasang alat spekulum pada vaginanya. Padahal pada pemeriksaan IVA ini harus dipasang spekulum. Karena ketika dipasang spekulum, khawatir nanti akan terjadi pembukaan yang belum diharapkan. Ya, seperti itu. Jadi memang tidak disarankan pada wanita hamil, selain karena memang adanya perbedaan hormonal dan sekret vagina pada orang yang sedang hamil dan tidak, juga memang tidak boleh dimasukkan alat spekulumnya ke dalam vagina pada orang yang sedang hamil, karena nanti khawatir terjadi pembukaan yang tidak diharapkan. Gitu. Paham ya, Adelia? Ya, Bu, paham. Maksud, Bu. Baik, selanjutnya Ibu, saya izin bertanya. Oke, silakan Alfanidia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani. Di sini saya izin bertanya, Bu. Berapa kali pemeriksaan IVA harus dilakukan? Dan jika SSK tampak, kira-kira kapan bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya? Oke, baik, pertanyaan yang baik ya, Alfanidia. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah kapan sebaiknya IVA ini dilakukan ya? IVA ini dilakukan baiknya pada orang yang sudah menikah, kemudian paling tidak dilakukan 6 sampai 1 tahun sekali. Boleh 6 bulan sekali, maksudnya saya salah ya, mohon maaf tadi ada yang keliru mungkin kata-kata saya. Jadi bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali minimal. Bagi orang yang sudah melakukan hubungan seksual aktif. Ya, jadi kalau orang yang belum melakukan hubungan seksual atau belum menikah tidak disarankan, memang karena memang dia belum istilahnya itu vaginanya, serviknya kan belum terpapar oleh yang lain. Tapi ketika pada orang yang sudah menikah disarankan 6 bulan sekali boleh, 1 tahun sekali juga boleh. Gitu. Ya, kemudian kapan dilakukan jika SSK-nya sudah tampak? Seperti tadi sudah saya jelaskan di alur. Kalau SSK-nya sudah tampak, bisa langsung dilakukan saat itu juga. Saat ketika di spekulo, SSK-nya tampak, berarti bisa langsung diolesi oleh asam asetat. Gitu. Bagaimana, Fanidia? Sudah paham? Sudah, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terakhir sebelum saya tutup? Sudah? Sudah jelas semua ya? Oke, ini materi IVA sudah saya sampaikan. Nanti kita insya Allah bisa, ketika sudah bisa bertatap muka langsung, kita bisa mempraktekkan pemeriksaan IVA ini di laboratorium kita. Ya? Baik. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Selamat belajar, selamat membaca lagi ya. Kalau tadi ada yang kurang paham, nanti boleh bisa menghubungi saya. Ya, baik, saya akhiri dulu perkuliahan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.